Donasi dakwah multimedia Nidau Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara jemaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang, sehingga kita bisa menuntut ilmu agama. Dan kenikmatan seperti ini mungkin tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Kita melihat bagaimana informasi yang sampai kepada kita, musibah alam yang datang bertubi-tubi menimpa saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka sudah tidak memiliki kenikmatan seperti yang kita rasakan ini. Alhamdulillah dengan kesehatan, demikian juga dengan waktu luang, kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita bisa kita jalani. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala akan kenikmatan yang Allah limpahkan kepadanya. Nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat waktu itu merupakan nikmat yang sangat mahal. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah melihat kita dengan kenikmatan ini kok kita nggak bisa bersyukur, maka kenikmatan itu akan dicabut sama Allah Ta'ala, sehingga kesehatan sudah tidak bisa kita rasakan, waktu luang sudah tidak ada, dan rasa aman pun sudah hilang, sudah dicabut sama Allah Ta'ala, sehingga yang ada cuma rasa khawatir, gelisah, dan takut. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti akan saya tambahkan kenikmatan. Tetapi kalau kalian kufur kepadaku, niscaya azabku sangat pedih. Di antara azab Allah adalah dicabutnya nikmat. Nikmat dicabut, kemudian setelah itu diganti sama Allah Ta'ala dengan azab. Oleh itu kita melihat informasi sekarang di mana sepertinya alam ini sudah tidak baik-baik saja dengan kita. Musibah bertubi-tubi, gempa bumi, banjir, dan yang lainnya, yang itu seakan-akan mengisi informasi-informasi yang sampai kepada kita. Dan musibah seperti ini menggambarkan kepada kita bahwa itulah dunia. Kita hidup di dunia, memang seperti itulah dunia. Dunia itu tempat penuh dengan ujian. Bisa terkadang ujian berupa diambilnya rezeki kita, terkadang diambilnya nyawa saudara kita, terkadang musibah berkurangnya harta kita, demikian juga sakitnya diri kita dan yang lainnya. Dan itulah dunia. Kalau kita ingin hidup tanpa ada masalah, kalau kita hidup tanpa ada musibah, maka yang ada cuma di surga. Selama kita di dunia, Nabi dan Rasul saja diuji. Nabi dan Rasul saja diuji, apalagi kita. Maka itu kita nggak lari dari ujian. Karena tidak bisa kita di dunia itu lari dari ujian, tetapi kita hadapi ujian Allah, kita hadapi dengan kesabaran. Nah itu kalau kita sedang diberikan kenikmatan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita diuji dengan kesempitan,
malapetaka dan musibah, maka hendaknya kita itu bersabar. Nah, itu seorang muslim itu hidupnya mereka itu sangat indah. Kenapa? Karena mereka itu hidupnya antara sabar dan syukur. Nah, itu Rasulullah SAW mengatakan ajaban di amril mu'min, sangat menakjubkan perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena orang mukmin itu semuanya baik perkaranya. In asobathu sarra syakara. Orang mukmin kalau ditimpa kenikmatan, kebahagiaan, orang mukmin itu bersyukur, tidak sombong, tidak congkak. Wa in asobathu dharra sabara. Dan kalau mereka ditimpa kesempitan, ditimpa ujian, maka mereka bersabar. Dan itu hebatnya orang mukmin. Maka itu musibah-musibah yang kita dengar, yang kita ketahui dan kita lihat, ini sebagai gambaran kepada kita akan kehidupan dunia. Dunia isinya cuma ujian. Oleh itu Allah telah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Akan kami timpakan kepada kalian sedikit dari rasa takut. Rasa takut, sehingga ketika kita melihat informasi seperti ini, walaupun kita nggak diuji, tetapi ketika kita melihat saudara-saudara kita ditimpa bencana, kita itu takut dan khawatir. Jangan-jangan nanti kita di Pekalongan juga seperti itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kemudian yang kedua, Allah akan timpakan rasa lapar. Orang-orang ketika ditimpa musibah seperti ini, kelaparan mereka. Mereka kelaparan. Mereka hidup normal nggak bisa. Seperti biasanya, pasar buka, kerjaan masih buka, sudah nggak bisa lagi. Sehingga pasar sudah nggak ada, kerjaan sudah nggak ada, bahkan rumah untuk tempat tinggal yang menjaga mereka dari panasnya matahari dan tetesan air hujan pun sudah nggak punya lagi. Akhirnya mereka mengandalkan makanan dari bantuan, itu pun kalau sampai kepada mereka. Dan rupanya banyak bantuan-bantuan itu yang nggak sampai. Nggak sampai karena banyak yang dijarah, demikian juga banyak pengelola lembaga donasi itu yang tidak amanah dan yang lainnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Akan kami timpakan kepada kalian sedikit dari rasa takut, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kalian. Harta kita akan berkurang. Harta kita akan berkurang dengan musibah seperti ini, berkurang drastis. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan berkurangnya nyawa kalian. Banyak korban meninggal dunia. Wathamarat, demikian juga buah-buahan kalian pun akan berkurang. Dan itu apa? Dunia seperti itu. Wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semuanya milik Allah Ta'ala dan kami semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan salawat Allah dan rahmatnya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga orang mukmin ketika dia itu ditimpa kenikmatan, orang mukmin sadar bahwa kenikmatan itu dari Allah Ta'ala. Itu ujian yang Allah telah berikan kepada dia, sehingga dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin ketika ditimpa malapetaka, musibah, dia tahu kalau musibah itu datangnya dari Allah Ta'ala, sehingga orang mukmin itu sabar. Dan dua perkara ini tidak ada yang punya kecuali hanya orang mukmin. Yang punya dua perkara ini hanya orang mukmin. Kalau ditimpa kenikmatan bersyukur, kalau ditimpa musibah dia bersabar, hanya orang mukmin yang bisa. Sedangkan orang-orang yang tidak mukmin, maka mereka tidak akan bisa seperti itu. Kalau mereka sedang di puncak-puncak kenikmatan dunia, mereka sombong dan congkak. Tapi ketika mereka sedang di titik paling rendah dalam kenikmatan dunia, mereka stres, mereka gelisah, dan mereka takut. Kenapa? Karena mereka nggak punya iman. Sedangkan kita orang muslim, kita itu alhamdulillah Allah memberikan kepada kita keimanan, sehingga dunia yang kita jalani itu seperti itu. Karena dunia itu ujian. Kalau Nabi dan Rasul saja mereka diuji, apalagi kita. Apalagi kita pasti akan diuji. Kalau kita ingin hidup tanpa ujian, tidak ada kecuali di surga. Oleh itu istirahatnya kita seorang muslim itu kapan? Kalau kita sudah meletakkan kaki kita di surga. Imam Ahmad pernah ditanya Imam Ahmad, sampai kapan sih kita itu istirahat? Maka beliau mengatakan, idza wada'na qadamana fil jannah. Kalau kita sudah meletakkan kaki kita di surga, baru kita itu istirahat. Tapi sebelum kita itu tahu kita itu surga atau neraka jahanam, maka kita itu tidak ada istirahat.
lelah, letih. Memang itulah dunia. Kehidupan yang sangat melelahkan. Itulah kenikmatan dunia. Sudah sama yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, musibah yang Allah timpakan kepada kita, musibah-musibah alam yang bermacam-macam, gempa bumi, kemudian longsor, kemudian banjir, kemudian rob, dan yang lainnya. Itu pasti ada sebabnya. Itu pasti ada sebabnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan bumi itu rapi. Asalnya itu Allah menciptakan bumi itu sangat rapi sekali. Tidak ada kerusakan di bumi kecuali kalau ada sebab. Karena ada sebab dari luar. Sedangkan kalau tidak ada sebab kerusakan, bumi itu rapi, diciptakan sama Allah Ta'ala, indah. Bumi itu indah. Terus apa sebabnya? Yang membuat bumi itu semakin hancur dan semakin rusak. Sebabnya karena ulah tangan kita sendiri. Karena kita sebagai manusia yang memakmurkan bumi, kita itu bukan memakmurkan bumi, tetapi malah kita sendiri yang merusak bumi. Akhirnya bumi menjadi rusak. Ketika bumi sudah menjadi rusak, rupanya bumi itu sudah bosan dengan kita. Apalagi dengan dosa dan maksiat yang kita kerjakan, bumi itu sudah muak dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Akhirnya ketika bumi itu sudah muak, terkadang mereka itu marah. Dan kemarahannya seperti itu. Gempa bumi, longsor, banjir, rob, itu diantara kemarahan bumi kepada kita. Oleh karena itu Allah telah berfirman di dalam surat Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah terjadi musibah yang menimpa kepada kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah akan memaafkan banyak orang ketika dia bertobat dari musibah yang ada. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Kita yang merusaknya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Tujuannya itu apa? Supaya Allah timpakan kepada mereka azab disebabkan karena ulah tangan mereka. La'allahum yarji'un. Tujuannya apa? Kenapa kok Allah timpakan musibah seperti ini? Semoga dengan musibah ini mereka taubat kepada Allah Ta'ala. Karena terkadang dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu, mereka itu tidak peduli dengan nasihat, ceramah, khutbah. Itu nggak peduli mereka. Terus bagaimana caranya supaya mereka itu bertobat, supaya mereka meninggalkan dosa dan maksiat? Terkadang caranya itu harus dengan azab. Sehingga terkadang apa? Ada orang-orang, dan itu mayoritas manusia. Ada orang-orang itu yang dia itu nggak tersentuh dengan adanya nasihat, ada namanya ceramah, ada namanya dakwah. Orang diberikan ancaman tentang neraka jahanam, sama sekali nggak takut. Sehingga dosa dan maksiat terus jalan. Terus bagaimana cara supaya Allah Ta'ala itu menghentikan mereka? Maka caranya timpakan musibah kepada mereka. Tujuannya itu apa? La'allahum yarji'un. Semoga mereka dengan musibah-musibah ini akhirnya mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh itu intinya bumi itu sudah muak dengan dosa kita. Alam semesta ini mereka itu tidak suka dengan dosa dan maksiat. Mereka tidak suka dan mereka itu hidup. Bumi kita itu hidup. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka ketika orang berbuat dosa dan maksiat, maka bumi dan langit itu benci dengan dosa itu. Benci sekali. Mereka tidak akan ridho dengan dosa dan maksiat yang ditumpahkan di dalam bumi ini. Burung saja yang kita pernah dengar ceritanya, burung hudhud. Di mana burung hudhud ini datang dari Sabak, kemudian pergi ke Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman marah, kenapa kok burung hudhud nggak ada? Akhirnya burung hudhud cerita, wahai Nabi Sulaiman, saya baru datang dari Sabak dengan sebuah berita yang jelas. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li syamsi min dunillah. Coba kata burung hudhud ini. Apa kata dia? Walaupun kita mungkin nggak mengira kalau burung itu nggak punya akal, rupanya burung itu punya akal. Dan dia itu mencerna, perbuatan kita itu mencerna. Demikian juga pohon, batu, lautan, itu semuanya mencerna perbuatan kita. Maka burung ini mengatakan, saya mendapatkan ada sebuah negeri. Negeri itu dipimpin sama seorang wanita. Dan saya mendapatkan wanita itu ratunya dan masyarakatnya yasjuduna li syamsi min dunillah.
Mereka sujud kepada matahari, bukan kepada Allah Ta'ala. Apa kata burung ini? Burung itu mengatakan, Allah yasjudu lillah. Kenapa mereka enggak sujud kepada Allah Ta'ala? Menunjukkan apa? Jengkel dan murkanya burung ini kepada kesyirikan yang ada. Berarti apa? Bumi itu benci sekali dengan dosa dan maksiat. Nah, ketika sudah terlalu muak dengan perbuatan manusia, akhirnya bumi pun akan membalas. Terkadang balasan bumi itu seperti ini. Oleh itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan bumi itu rapi. Tidak mungkin ada kerusakan sampai akhirnya terjadi musibah, itu nggak mungkin, kecuali kalau ada sebabnya. Kalau seandainya tidak ada sebab yang merusak bumi, niscaya bumi itu seperti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang sangat indah. Negeri itu sangat indah seperti negeri Sabah. Cuma karena dosa dan dosa maksiat, itulah yang merusak bumi. Maka itu kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, fa'lam annallaha atqana kulla syai'in sun'ah. Ketahuilah bahwasanya Allah telah menciptakan dengan penciptaan yang rapi dan indah. Wa ahsana kulla syai'in khalqah, dan Allah menciptakan penciptaan sangat bagus sekali, tidak ada kekurangan sedikit pun. Fahuwa inda mabda'i khalqihi bari'un minal afati wal ilal. Awal kali Allah menciptakan bumi itu rapi, indah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tamal manfaati lima huyyi'a wa khuliqa lahu, di mana bumi itu sangat layak untuk ditinggali. Kenapa? Karena manfaatnya besar. Allah telah ciptakan rapi. Wa inna ma turadu lahul afatu ba'da dzalika bi umurin ukhra. Tetapi rusaknya bumi itu karena ada sebab dari luar yang menyebabkan bumi itu menjadi rusak, dan semakin hari semakin rusak dan semakin rusak. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, walam tazal a'malu bani Adam. Apa yang paling banyak merusak bumi itu perbuatan manusia sendiri. Wa mukhalafatuhum lirrusuli, dan penyelisihan mereka terhadap dakwahnya para nabi dan rasul, tuhditsu lahu minal fasadil 'ami wal khas. Itulah yang merusak bumi, akhirnya terjadilah musibah-musibah yang menimpa umum kepada semua orang dan terkadang menimpa khusus. Ma yajlibu alaihi minal alami wal amradi wal asqami wat tuwa'in wal quhud wal judub. Tidaklah ada musibah, baik musibah itu adalah rasa sakit atau penyakit atau ta'un wabah penyakit, demikian juga gersang, paceklik, wasal bi barakatil ardi, dan barokah bumi dicabut, thimariha wa nabatiha, buah-buahnya, tumbuhan-tumbuhannya hilang semua. Disebabkan apa? Disebabkan karena mereka itu berbuat dosa dan maksiat. Oleh itu intinya di sini fahami bahwa kejadian yang kita lihat dan kita saksikan dari musibah-musibah alam bukan karena bumi itu Allah ciptakan nggak pas. Bukan berarti Allah itu menciptakan bumi itu nggak rapi. Allah menciptakan bumi itu rapi, indah. Langit saja, ketika langit nggak ada dosa dan maksiat di sana, karena penghuni langit itu adalah para malaikat. Dari dulu langit ya seperti itu, nggak ada kerusakan sama sekali, tidak ada tabrakan antara matahari dan rembulan, nggak, rapi. Sehingga setiap tahun orang itu bisa mengecek penanggalan baik tahun, bulan atau hari, dan itu rapi. Kenapa kok bumi seperti ini? Yaitu bumi itu kayak ngamuk dan bumi itu kayak sudah muak dengan kita. Kenapa? Karena kita yang merusak. Oleh itu Allah menciptakan bumi itu rapi sekali. Tetapi kenapa kok sekarang kayak kita itu rasa takut ada ketika kita itu tinggal di bumi ini? Kenapa? Karena dosa kita yang telah merusak bumi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Al-Imam Ibnu Majah mengeluarkan sebuah riwayat, tapi riwayatnya pendek kalau Imam Ibnu Majah, tetapi disebutkan di riwayat yang lain dengan riwayat yang lebih panjang. Akan saya bacakan riwayat yang lebih panjang, dan itu nanti kita akan dapat ada 5 dosa yang itu paling dominan menyebabkan malapetaka di bumi. Nah, nanti kita cek 5 dosa ini di kita ada enggak? Dan rupanya semuanya berkumpul semua. Semuanya berkumpul di kita. Kalau sudah 5 ini ada, ya tinggal diazab, yaitu bumi itu tinggal diazab sama Allah Ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita, kuntu asyira asyratin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang berkumpul
di masjidnya Rasulullah SAW, dan kami jumlahnya 10 orang. Semuanya dari muhajirin. Kami orang-orang muhajirin sedang berkumpul, jumlah kita 10 orang. Faqama fatan minal ansor, tiba-tiba datang orang pemuda dari Ansor. Faqala, kemudian pemuda Ansor ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin yang paling mulia itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan, ahsunuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Terus orang mukmin yang paling cerdas itu siapa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum istidadan qabla an yanzila bihi. Dan orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Setelah Rasulullah mengatakan, ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Setelah itu Abdullah bin Umar cerita, thumma innal fata jalasa. Kemudian setelah bertanya, pemuda itu duduk bersama kami. Berarti kami 10 orang dari Ansor, dari Muhajirin, ada 1 orang dari Ansor. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasul itu menghadapkan wajahnya kepada kami, 10 orang ini, orang-orang Muhajirin. Setelah itu Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, mewanti-wanti, jangan sampai kita mengamalkan sebab rusaknya bumi. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khisalun khamsun, 5 perkara. Idza nazalna bikum, kalau ini sudah terjadi di kalangan kalian, wa a'udzu billahi an tudrikuhum, saya berlindung kepada Allah Ta'ala semoga kalian tidak mendapatkan 5 perkara ini. Karena kalau sudah 5 perkara ini ada, maka siap diazab kalian sama Allah Ta'ala. Apa 5 perkara ini? Coba kita lihat, kita cek satu persatu. Ini di kita itu seperti apa? Di kita itu seperti apa? Kalau seandainya kok kita itu ada semua, ya wajar. Musibah itu bertubi-tubi, nggak pernah selesai. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan keji, maksudnya keji itu perzinaan. Tidaklah perzinaan itu muncul di sebuah kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka itu mengamalkan zina terang-terangan mereka. Illa fasha fihi muta'una wal auja'u, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka penyakit ta'un, wabah penyakit menular yang cepat sekali menularnya. Wal auja, dan Allah timpakan rasa lapar, allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu qablahum, di mana ta'un dan rasa lapar ini tidak pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga ketika zina itu bermunculan, apalagi sampai merajalela, perbuatan zina merajalela sampai orang itu berbuat zina nggak ada rasa malu, dan itu jadi kebiasaan, jadi budaya, maka Allah akan timpakan penyakit taun. Penyakit taun, kalau kita misalkan kenal seperti AIDS, demikian juga ya mungkin corona. Sebagian mengatakan corona itu termasuk taun juga. Jadi Allah akan timpakan penyakit yang sebelumnya nggak pernah ada penyakit itu. Seperti penyakit AIDS, itu kan nggak pernah ada. Tidak pernah ada, dan itu sebagian ilmuwan mengatakan itu di tahun 70-an baru ditemukan virus itu. Itu pun perkembangannya cepat sekali. Bahkan kasus di dunia itu sudah mencapai hampir berapa puluh juta orang yang terkena virus AIDS. Virus corona kemarin datang baru, kemudian setelah itu menyebar ke semua penjuru dunia. Kenapa? Karena itu nggak pernah ada. Penyakit-penyakit ini sebelumnya nggak pernah ada. Demikian juga kalau sudah datang penyakit itu, yang ada cuma kelaparan. Ekonomi ambruk, semuanya hancur semua ekonominya. Dan itu kita rasakan. Kita sudah merasakan kemarin ketika corona, ambruk semua ekonomi, tumbang semua ekonomi. Setelah itu lapar, setelah itu ya yang ada cuma itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walan taqasul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin. Tidaklah manusia itu mereka mengurangi timbangan, curang. Dalam jual beli mereka curang, dalam apa saja mereka curang. Yaitu mengurangi timbangan dan yang lainnya. Illa ukhidhu bisinin, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka paceklik.
Allah akan timpakan kepada mereka paceklik wasyiddatil ma'unati, dan mereka akan hidup penuh dengan hidup yang susah. Hidupnya itu susah sekali mereka ini. Wa jawri sultani alaihim, demikian juga Allah akan timpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim yang akan merampas harta mereka. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu kalau orang sudah curang dalam jual beli, curang dari jual beli, banyak tipu menipu, demikian juga yang lainnya lah. Dan itu semuanya kita ada. Di kita semuanya ada. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal nanti Allah akan timpakan kepada kita yaitu kelaparan yang lama sekali. Demikian juga Allah telah jadikan kehidupan itu serba susah. Kemudian yang ketiga, Allah akan pilihkan pemimpin-pemimpin yang zalim, di mana pemimpin yang zalim itu akan merampas haknya masyarakat dan mereka disuruh untuk membayar pajak. Itu apa? Pajak yang ada itu dari pemerintah. Kita sudah punya kerjaan sendiri, kita punya harta, harus membayar ke negara. Kita harus membayar ke negara. Kenapa? Karena kezaliman kita. Karena kezaliman kita. Pemimpin yang zalim itu Allah yang memilihkan. Allah itu yang memilih. Berarti Allah yang mengangkat seseorang menjadi pemimpin, Allah yang menurunkan seseorang dari kepemimpinan. Allah. Dan kenapa kok Allah misalkan kok timpakan kepada kita, kok dipilihkan sama Allah pemimpin-pemimpin seperti ini? Karena sebagai azab terhadap dosa-dosa kita. Kemudian ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah manusia mereka menahan zakat harta mereka, yaitu mereka tidak mau membayar zakat. Illa muni'il qatra minas sama, kecuali pasti Allah akan halangi turunnya air hujan sehingga terjadi kekeringan. Walau lal bahaimu lam yumtaru, jika seandainya bukan karena binatang, Allah kasihan sama binatang, niscaya mereka tidak akan diberikan air hujan. Tapi karena Allah itu sayang sama binatang, karena binatang nggak punya dosa, akhirnya Allah masih memberikan air hujan. Kenapa? Karena kasihan kepada binatangnya. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Tidaklah mereka menyobek-nyobek perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulullah. Itu apa? Sumpah yang nggak pernah dijalankan, amanah yang tidak pernah dijalankan, semuanya sudah kacau semua. Orang mudah bersumpah, berjanji, tetapi mereka tidak menjalankan sumpah mereka dan janji mereka. Kalau sudah seperti ini, Allah akan menangkan musuh mereka. Musuh mereka min ghairihim, bukan dari kalangan mereka. Yaitu kalau kita di Indonesia bukan orang muslim, bukan orang Indonesia. Allah akan menangkan orang dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Fa akhadha ba'dha ma fi aydihim. Akhirnya musuh-musuh dari luar negeri ini mereka datang untuk mengambil hasil bumi kita. Sehingga akhirnya apa? Munculnya kekuasaan atau penjajahan. Dikuasai aset-aset kita sama orang asing dan asing. Siapa? Setelah itu mereka yang menikmati, bukan kita. Mereka yang menikmati, sehingga kita nggak punya apa-apa. Walaupun negeri kita negeri yang sangat kaya raya, tetapi kita nggak menikmati. Kenapa? Karena semuanya diambil sama mereka, musuh-musuh kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Rasulullah mengatakan, wa ma lam yahkum a'immatuhum bima anzalallahu. Tidaklah para pemimpin ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, wa takhayyaru fima anzalallahu azza wa jalla, dan mereka milih hukum yang lain. Mereka tinggalkan hukum Allah dan mereka milih hukum yang lain. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka perpecahan. Sehingga terjadilah perpecahan, pecah karena ormas, pecah karena partai, pecah karena golongan, sehingga gontok-gontokan. Ketika sudah gontok-gontokan seperti ini, akhirnya mereka lemah. Ketika mereka sudah lemah, maka tinggal datang musuh-musuh mereka untuk menjajah mereka. Kalau kita perhatikan di sini, Rasulullah SAW mewanti-wanti dari 5 perkara ini. 5 perkara ini. Yang pertama zina, yang kedua curang dalam jual beli, kemudian yang ketiga tidak membayar zakat, kemudian yang keempat suka menyelisihi janji dan sumpah dan amanahnya, kemudian yang kelima para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Ini semuanya mungkin sudah berkumpul di kita semua. Semuanya sudah berkumpul. Ketika sudah berkumpul, apalagi dosa semakin merajalela, maka terkadang azab Allah itu macam-macam.
Azab Allah itu macam-macam. Terkadang azabnya itu sampai kita itu terkadang sampai terheran-heran kita dengan azab-azab seperti itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-40 mengabarkan kepada kita bagaimana sih bentuk-bentuk azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita dan macam-macam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ankabut, fakullan akhadna bidzambihi. Semua akan kami azab dengan dosa-dosa mereka. Yaitu azab itu karena dosa. Karena dosa. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Coba kita lihat azab. Kalau di sini Allah menyebutkan 4 azab, 4 macam cara Allah mengazab. Ada di antara mereka yang kami hujani dengan batu-batuan dari atas langit. Yaitu Allah timpakan, jebol satu tanah kemudian timpakan kepada mereka. Seperti yang pernah terjadi ketika di zamannya kaumnya Nabi Lut, dan rupanya itu juga ada di Indonesia kejadian seperti ini. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Ada juga di antara mereka yang kami matikan mereka karena suara yang keras sekali. Ya, suara halilintar yang keras sekali sampai telinga mereka pecah, kemudian mereka berjatuhan menjadi mayat. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada juga yang kami benamkan di muka bumi, longsor. Bahkan terkadang bukan longsor seperti yang sempat heboh terjadi Palu, itu bukan longsor. Yaitu bumi itu kayak tenggelam, hilang ya, bumi itu hilang. Yaitu satu kota, satu kampung itu hilang semua. Yaitu satu kota itu sampai hilang semua, sampai tanahnya itu bisa berjalan. Tanahnya itu bisa berjalan. Bahkan banyak para relawan yang ke sana itu sampai nggak masuk akal gitu. Sampai mereka mengatakan, teman-teman kita yang relawan itu, kita sudah keliling untuk relawan kemanusiaan, bencana-bencana sosial. Kita nggak pernah melihat bencana yang seperti yang di sana. Kayak nggak masuk akal gitu. Masih ini bencana kayak nggak. Jadi kayak satu kota, satu kampung itu kayak di blender. Itu kocak seperti itu, di blender. Jadi tanah itu bergerak muter-muter dan setelah itu tenggelam, guys. Satu kampung sampai semuanya hilang. Sampai rumah-rumah pun sudah nggak ada, hilang semua. Dicari sudah nggak bisa. Sehingga apa? Sehingga dibenamkan. Ada juga yang dibenamkan sama Allah Ta'ala di muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada juga di antara mereka yang kami banjirkan dengan banjir bandang. Itu kami kirim dengan banjir air. Bisa juga banjir bandang seperti tsunami. Demikian juga yang terjadi di beberapa daerah karena curah hujan yang deras sampai akhirnya terjadi banjir bandang. Demikian juga termasuk rob, ini juga termasuk bentuk azab dari Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah tidak pernah zalim kepada mereka. Allah tidak pernah zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri-sendiri. Terus kalau ada orang bertanya misalkan, bukankah masih banyak orang yang baik? Memang ada pelaku dosa dan maksiat itu ada, tapi kan masih banyak orang yang baik-baik gitu. Masjid-masjid alhamdulillah masih berdiri, demikian juga orang-orang yang sholat ke masjid masih ada, orang-orang yang berjuang mengamalkan sunnah yuk ada, orang-orang yang baik-baik yuk masih banyak. Maka ketika dosa dan maksiat ada dan merajalela, walaupun kebaikan ada, orang-orang soleh ada, maka kalau Allah sudah timpakan azab, maka semuanya akan diazab. Baik pelaku dosanya atau orang yang baiknya, semuanya akan diazab sama Allah Ta'ala. Rasulullah mengibaratkan kehidupan kita bermasyarakat itu, kita sekarang bermasyarakat, kita kumpul dengan masyarakat, kita itu harus bisa mewarnai dengan kebaikan. Kalau masyarakat yang mewarnai kita dengan dosa dan maksiat mereka, maka tinggal diazab sama Allah Ta'ala. Kalau sudah diazab, kita yang berjuang untuk taat kepada Allah Ta'ala pun kita juga akan kena juga. Kita itu akan kena juga. Oleh itu Rasulullah menyebutkan kita dalam bermasyarakat itu kayak kita itu sedang naik kapal. Kita itu sedang naik kapal. Rasulullah mengatakan matalul mudhini fi hududillah wal waqi'i fiha. Permisalan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Ta'ala dan orang-orang yang mereka itu melanggar hukum Allah Ta'ala. Mathalu qaumin istahamu safinatan. Ibaratnya mereka itu sedang naik kapal. Berarti kita pahami ya, kita bermasyarakat, kita itu sedang naik kapal bareng-bareng. Semuanya harus menjaga kapal ini. Maka nanti ada yang tinggal itu di atas kapal, lantai paling tinggi, ada yang di lantai paling bawah. Maka orang yang di lantai paling bawah, mereka kalau butuh air, mereka itu minta sama yang di atas. Akhirnya yang di bawah itu punya inisiatif.
Kalau seandainya saya itu melubangi kapal ini sehingga saya tidak mengganggu orang yang di atas, yang di bawah ngomong seperti itu. Jika seandainya orang ini dibiarkan, nggak ada orang yang menegur, akhirnya dia berhasil melubangi, maka nanti kalau sudah air masuk, semuanya tenggelam. Baik yang melubangi kapal atau orang-orang yang mereka itu nggak tahu urusan sama sekali. Demikian juga apa? Orang-orang yang melubangi negeri kita dari azab Allah Ta'ala. Dia yang mengundang azab Allah mungkin nggak banyak, tapi merajalela. Nggak banyak, tapi merajalela. Ketika orang-orang baiknya diam terhadap kesalahan, dosa dan maksiat, kita diam yang baik-baik. Akhirnya nanti kalau datang azab Allah, semuanya akan kena dengan azab. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau juga menyebutkan tentang kejelekan. Ketika sudah merajalela, semuanya akan kena. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faza'an." Pernah suatu ketika malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau ngelilir, yaitu bangun di malam hari dalam kondisi kaget dan ketakutan beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "La ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad ittarab." La ilaha illallah, celaka bagi orang-orang Arab karena kejelekan sudah mulai mendekati mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Hari ini tembok yang dibikin sama Dzulqarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sudah dilubangi seperti ini. Setelah itu Rasulullah membuat lingkaran. Akhirnya Zainab binti Jahsh langsung bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Apakah kita semuanya akan binasa ya Rasulullah? Padahal masih banyak orang-orang soleh di antara kami. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, idza kathurul khubath." Iya, jika seandainya dosa sudah merajalela. Demikian juga dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Abu Dawud dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kata Qais, beliau bercerita, "Qoma Abu Bakar radhiyallahu anhu." Pernah Abu Bakar naik ke atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaihi. Setelah itu beliau memuji Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadil ayah." Kalian sering membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian masing-masing. Sesungguhnya orang-orang yang sesat tidak akan mencelakakan kalian selama kalian mendapatkan petunjuk. Apa kata beliau? Kalian itu keliru memahami ayat ini. Sekarang apa? Yang penting saya soleh, orang yang lain mau berbuat dosa dan maksiat terserah mereka. Saya tidak mungkin mendapatkan madharat karena dosanya mereka. Maka setelah itu beliau mengatakan, "Fa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innan nasa idza ra'aul munkara." Sesungguhnya masyarakat kalau mereka melihat kemungkaran, satu muncul kemungkaran, falam yughayyiruhu, dan masyarakat itu cuek, tidak merubahnya, dibiarkan. Ausyaka ayya'ummahumullahu bi'iqabihi, maka Allah nanti akan mendatangkan azab merata kepada semuanya. Yaitu azab ketika didatangkan rata, semuanya akan mendapatkan. Kenapa? Karena ada kemungkaran, orang mendiamkan. Ada kemungkaran, orang itu mendiamkan, sehingga dibiarkan begitu saja. Akhirnya Allah nanti akan menimpakan azab, dan azab merata kepada semuanya, baik yang itu berbuat dosa maupun tidak, semuanya nanti akan terkena azab. Oleh itu tidak ada cara kecuali kita selamatkan negeri kita itu dengan taubat kita. Bagaimana kita ingin menyelamatkan negara kita ini? Caranya dengan kita kembali kepada Allah Ta'ala, dan caranya dengan kita itu mewarnai masyarakat. Kalau seandainya masyarakat kita itu bergelimang dosa dan maksiat, kita harus ajak mereka, kita pegang tangan mereka, kita nasihati mereka supaya mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jangan sampai kita yang baik seperti ini, kita yang berjuang untuk menjadi orang baik, kita juga terkena azab. Kita juga terkena azab. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang ada di masyarakat. Dan negeri, ketika negeri itu mereka itu banyak menikmati, yaitu negeri yang mereka itu beriman dan bertakwa, Allah menjanjikan setiap negeri yang negeri itu beriman dan bertakwa, taubat kepada Allah masyarakatnya, pasti Allah akan turunkan barokah walaupun gersang negerinya itu.
Allah Ta'ala berfirman dalam janji Allah, dan ini janji Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, akan kami buka semua barokah baik dari langit maupun dari bumi, semuanya keluar semua. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi rupanya mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Mereka sukanya ingkar masyarakat ini, mereka sukanya kufur, akhirnya kami azab karena sebab dosa mereka. Afa amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun, apakah mereka enggak takut para pelaku dosa dan maksiat ketika nanti datang azab Allah malam-malam ketika mereka sedang tidur? Mereka sedang asik-asiknya tidur, tiba-tiba gempa bumi, setelah itu jatuh atap rumah menimpa mereka. Awa amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna duhan wa hum yal'abun, apakah mereka itu orang-orang pelaku dosa dan maksiat, mereka itu enggak takut jika seandainya datang azab kami di waktu duha, di mana mereka sedang bermain-main, seperti yang terjadi di Aceh. Tsunami itu kan waktu-waktu seperti itu, waktu-waktu pagi. Mereka sedang bermain-main, asik-asik di sana. Mereka nggak sadar, rupanya disitulah azab yang mengerikan. Awa aminu makrullah, apakah mereka itu merasa aman dari azab Allah Ta'ala? Fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun, tidaklah orang merasa aman dari makar Allah kecuali hanya orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112 sampai 113. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah membuat sebuah perumpamaan, sebuah negeri yang negeri itu aman, tentram, bahkan datang rizki kami dari penjuru mana saja. Seperti Indonesia. Indonesia itu Masya Allah itu gemah ripah loh jinawi, yaitu rezekinya dari mana saja ada. Dari tanah, dari dalam tanah ada emas, ada gas, minyak bumi. Dari atas tanah ada lautan, kemudian ada gunung, demikian juga ada, bahkan ada hutan, kemudian ada minyak sawit, semuanya lengkap. Indonesia ini datang dari semua penjuru. Fakafarat bi an'amillah, tetapi mereka setelah itu kufur kepada karunia Allah Ta'ala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun, akhirnya Allah timpakan kepada mereka pakaian lapar dan pakaian ketakutan. Jadi mereka itu hidupnya penuh dengan kelaparan dan ketakutan, walaupun semuanya ada. Bima kanu yasnaun, dan itu semuanya karena sebab ulah perbuatan mereka. Walaqad ja'ahum rusulun minhum fakadzabuhu, telah datang kepada mereka seorang rasul, tetapi rupanya mereka mendustakan rasul itu. Fa akhadhahumul adzabu wa hum dzalimun, maka Allah akan timpakan kepada mereka azab dalam kondisi mereka zalim kepada Allah Ta'ala. Indonesia ini negeri yang luar biasa. Itu pepatah nenek moyang kita itu mengatakan gemah ripah loh jinawi, sehingga negeri yang sangat indah dan subur. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bukan kita yang menikmati? Ya, bukan kita yang menikmati. Kita negeri yang indah seperti ini, tapi kebanyakan orang kita itu miskin. Coba kalau kita lihat ya, Timur Tengah, apalagi ketika musim-musim bola seperti ini kan semuanya tercengang. Timur Tengah yang dulu sering dicaci maki sama orang-orang liberal, orang-orang yang anti Arab atau Islam Nusantara. Timur Tengah itu radikal, teroris, nanti sukanya bunuh, kemudian perang, kemudian mereka itu padang pasir atau kadrun, kadal gurun, dan yang lainnya lah itu. Sekarang gara-gara ya Piala Dunia itu semua mata semuanya terkagum-kagum dengan Arab. Terkagum-kagum, negeri yang sangat indah, kaya raya negerinya itu. Sehingga Eropa saja tunduk sekarang ini. Eropa itu, sekarang Eropa pun hancur ekonominya. Sekarang kayak pendonor ekonomi dunia itu Arab sekarang ini. Sehingga orang Arab sekarang bisa menekan Eropa, Amerika bisa ditekan dengan mereka. Sampai akhirnya orang semuanya melihat, kok bisa-bisanya itu negeri padang pasir, negeri gersang menjadi negeri yang kaya raya seperti itu. Kenapa? Karena keimanan mereka. Karena keimanan mereka, masyarakatnya, walaupun dosa dan maksiat ada. Dosa dan maksiat itu ada. Bukan berarti Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Timur Tengah, bukan mereka itu nggak punya dosa. Mereka manusia biasa.
Mereka itu manusia biasa, tapi kebaikan itu lebih dominan daripada dosa mereka. Walaupun informasi media mainstream atau media-media liberal terus ngepost yang jelek-jeleknya itu dipost terus itu. Mereka lupa dengan kebaikan mereka. Subhanallah, itu sholatnya mereka luar biasa. Demikian juga semangat mereka untuk menyebarkan Islam luar biasa. Dan itu yang gak dimiliki sama kita. Sehingga apa? Akhirnya barokah Allah turunkan kepada mereka, menjadi negeri yang kaya raya, yang luar biasa kekayaan mereka itu. Kenapa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Walaupun banyak kekurangan, namanya manusia, banyak dosa dan maksiat ada, tetapi jelas kebaikan mereka jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kalaupun mereka itu ada kerusakan, jelas kerusakan mereka lebih mending daripada kerusakan di negara-negara yang lain. Kalau kita lihat di Indonesia, kerusakan Indonesia lebih parah daripada mereka. Nah, sehingga kita melihatlah dengan mata kita bagaimana Allah menjadikan sebuah negeri yang barokah. Barokah Allah datang dari mana-mana sehingga menjadi negeri yang kaya raya. Kenapa? Karena masyarakatnya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu intinya, bagaimana solusi kita untuk menyikapi tentang musibah alam seperti ini. Caranya supaya kita bisa selamat, kita itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Musibah bertubi-tubi. Musibah yang sana belum selesai, diguncang lagi dengan musibah yang baru. Musibah yang baru belum selesai, nanti datang musibah yang baru lagi. Sampai kapan selesai? Nggak akan selesai selama kita nggak kembali kepada Allah Ta'ala. Orang mungkin banyak, atau pemerintah, demikian juga orang-orang yang intelektual, mereka itu banyak, yaitu memikirkan dengan otak mereka dan akal mereka. Seakan-akan ini itu cuma sekedar alam biasa lah. Tetapi ini nggak masuk akal. Yaitu musibah-musibah seperti itu kayak nggak masuk akal gitu. Sehingga apa? Sehingga terkadang teknologi itu nggak bermanfaat. Kecuali apa? Kecuali kalau masyarakat itu kembali kepada Allah Ta'ala, la'allahum yarji'un. Dengan musibah ini, mudah-mudahan orang-orang itu ketika ditimpa musibah seperti ini, mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah seperti ini, musibah gempa bumi, kemudian banjir, longsor, mereka diberikan kesabaran sama Allah Ta'ala, dan mereka diberikan hidayah untuk segera bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan tobatnya mereka, dengan kembalinya mereka kepada Allah Ta'ala, itu menjadi sebagai kebaikan mereka, sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Walaupun mereka hidup di dunia tetap mesti ada musibah seperti ini. Ya, sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain.